Inilah sosok pribadi yang mengguncang dunia. Pribadi yang adalah inkarnasi sempurna Allah menjadi manusia. Misinya jelas, menyelamatkan dunia dari kuasa dosa dan maut. Namun tragisnya, ia ditolak oleh bangsanya sendiri. Meski begitu, pelayanannya meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah manusia. Tak ada jalan menuju surga yang kekal tanpa melalui dia. Inilah kisah Yesus Kristus. Nama Yesus dalam bahasa Ibrani adalah Yehoshua atau bentuk singkatnya Yeshua, yang berarti Tuhan adalah keselamatan. Nama ini diberikan langsung oleh malaikat Gabriel kepada seorang perawan muda bernama Maria, yang telah bertunangan dengan seorang pria bernama Yusuf. Lukas 1 ayat 31. Nama itu bukan sekadar identitas, melainkan mengandung misi ilahi, menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21. Yesus dilahirkan dari seorang perawan yang hamil secara ajaib oleh kuasa Roh Kudus, bukan karena hubungan manusiawi. Ini adalah mujizat inkarnasi. Allah mengenakan daging manusia. Yusuf, ayah tirinya, adalah seorang tukang kayu yang saleh, berasal dari Nazaret di Galilea, dan keturunan langsung dari Daud, Raja Israel. Hal ini menjadikan Yesus secara genealogi berasal dari keturunan Yehuda dan Daud. Kelahiran Yesus bukan kebetulan, tetapi pemenuhan nubuat ribuan tahun sebelumnya. Nabi Yesaya menubuatkan, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan dinamai Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Nabi Miha secara spesifik menyebutkan tempat kelahirannya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Miha 5 ayat 1. Yesus tumbuh dan berkembang dalam lingkungan Yahudi yang taat dan kental tradisi. Ia dihitan pada hari ke-8, Lukas 2 ayat 21. Dibesarkan dalam hukum Taurat, dan setiap tahun keluarganya pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Pada usia 12 tahun, ia sudah duduk di bait Allah, berdialog dengan para ahli Taurat, dan membuat mereka kagum akan pengertiannya. Lukas 2 ayat 46 sampai 47. Bahkan sejak muda, Yesus sadar akan identitas dan misinya. Bukankah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Lukas 2 ayat 49. Yesus memulai karya pelayanan publiknya pada usia sekitar 30 tahun. Lukas 3 ayat 23. Setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Selama kira-kira 3,5 tahun, ia mengajar dengan kuasa dan otoritas yang belum pernah ada sebelumnya. Ia mengajar tentang kerajaan Allah, mengajarkan kasih, pengampunan, dan pertobatan. Ia menyingkapkan kebenaran melalui perumpamaan, menyentuh hati manusia yang terluka, dan menantang kemunafikan agama. Yesus juga melakukan banyak mukjizat. Ia menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, membangkitkan orang mati, menenangkan badai, dan memberi makan ribuan orang dengan hanya beberapa roti dan ikan. Semua ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah telah hadir di tengah-tengah manusia. Namun pengaruhnya membuat iri dan gerah para pemimpin agama Yahudi. Ia ditolak oleh bangsanya sendiri, seperti yang telah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Nabi Yesaya menulis dalam Yesaya 53 ayat 3, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Yesus datang sebagai Mesias yang dijanjikan kepada umat Israel, tetapi banyak dari mereka tidak mengenali atau menerimanya. Yohanes mencatat dengan pedih, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yohanes 1 ayat 11. Ia difitnah oleh pemuka agama, dikhianati oleh salah satu muridnya sendiri, ditangkap secara ilegal di malam hari, dan diadili dalam proses yang syarat pelanggaran hukum dan ketidakadilan. Pontius Pilatus, wali negeri Romawi saat itu, menyatakan bahwa ia tidak bersalah. Namun, karena tekanan massa dan kepentingan politik, ia tetap dijatuhi hukuman mati dengan cara penyaliban. Hukuman yang dikhususkan bagi para penjahat kelas berat. Namun justru di salib itulah seluruh rencana keselamatan Allah mencapai puncaknya. Nubuat-nubuat digenapi secara sempurna. Seperti yang disampaikan Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus tidak mati karena kelemahan, tetapi karena ketaatan kepada rencana keselamatan Allah. Darahnya menjadi penebusan bagi dosa seluruh umat manusia. Ia wafat,
dikuburkan dalam kubur milik Yusuf dari Arimatea, dan segel batu besar dipasang di pintunya. Namun pada hari ketiga, sesuatu yang mengubah sejarah selamanya terjadi. Ia bangkit dari antara orang mati. Kebangkitannya membuktikan bahwa kuasa maut telah dikalahkan dan bahwa semua janjinya adalah benar. Ia menampakkan diri kepada para murid dan menunjukkan luka-lukanya. Ia juga dilihat oleh lebih dari 500 orang pada satu waktu. Korintus 15 ayat 6. Sebagai saksi hidup bahwa ia sungguh bangkit. 40 hari setelah kebangkitannya, ia naik ke surga di hadapan murid-muridnya dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Raja, Imam Besar, dan pengantara yang hidup bagi kita. Yesus dari Nazaret kemudian dikenal sebagai Yesus Kristus. Kata Kristus berasal dari bahasa Yunani Christos, yang berarti yang diurapi. Padanan dari kata Ibrani Mashiach, Mesias. Ini bukan nama belakang, tetapi gelar kenabian, keimaman, dan kerajaannya. Ia adalah Mesias yang dijanjikan, Imam Agung yang mempersembahkan dirinya sebagai korban, namun bangkit kembali dan terangkat ke surga. Sebagai Raja, ia akan kembali untuk memerintah selamanya. Warisan Yesus menembus ruang dan waktu. Kalender dunia hari ini diukur dari kelahirannya, yaitu sebelum dan sesudah Kristus atau before Christ, dan Anno Domini atau Masehi. Ajarannya menjadi fondasi nilai moral, kemanusiaan, dan hukum di banyak negara. Namanya disebut dalam lebih banyak bahasa daripada tokoh manapun dalam sejarah. Kitab suci yang menceritakan kehidupannya, Alkitab, telah diterjemahkan ke dalam ribuan bahasa, menjadikannya buku paling tersebar di muka bumi. Yesus tidak mendirikan agama dalam pengertian institusional, tetapi membawa kabar baik bagi semua manusia. Dia menawarkan pengampunan dosa dan hidup kekal. Ia berkata, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Panggilannya bersifat universal, melampaui suku, bangsa, dan bahasa. Matius 11 ayat 28 mencatat, "Datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Hari ini, lebih dari 2 miliar orang mengaku percaya kepadanya. Namun lebih dari sekedar jumlah itu, warisan terbesarnya adalah hati yang diubahkan, luka yang disembuhkan, dan jiwa yang dipulihkan. Yesus Kristus bukan hanya tokoh sejarah. Ia adalah juru selamat yang hidup, yang terus memanggil dunia untuk datang dan mengalami kasih serta keselamatan dari Allah.